Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Mari kita mulai kelas kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Kelihatan screen-nya kelihatan kah? Secara pemikiran ekonomi Islam, kali ini kita akan mengupas giliran Barat ya, kapitalisme dan sosialisme. Jadi kalau kita ingat kapitalisme dan sosialisme itu dinamikanya betul-betul hingga sampai sekarang menghegemoni dunia kan, itu. Maka secara singkat akan kita bahas ya. Ini kita ingat dulu ya, yang pekan kemarin transisi peradaban itu dari Islam ke Barat ya, dari Islam ke Barat. Awalnya kan yang berkuasa kan Islam, ya kan? Ketika Umayyah Abbasiyah, ya Umayyah Rasulullah, Umayyah Abbasiyah, Utsmaniyah itu kan Islam ya. Pada abad 17 ya, 15, 17, 18 ini mulai ada renaissance, ada mulai setelah 14 abad ya, di Islam 14 abad itu. Kemudian di Barat ya, Masehi, di dunia Masehi di Barat ini pada abad 15 itu mengalami renaissance. Aufklärung, mulai problem teologis mereka terusik ya, dengan munculnya kejemutan karena Bible sudah kadaluarsa, ada banyaknya gerejawan yang tidak amanah, mereka bahkan merubah kitab, menjanjikan surga dengan menjual ayat-ayat perang, misalnya dengan penebusan dosa, surat penebusan dosa untuk yang mau membela penguasa untuk perang Injil itu, perang salib itu. Sampai kemudian ada renaissance, kebangkitan Eropa, terus Barat ya, Islam versus Barat itu ya, vis a vis, berhadapan-hadapan antara itu sampai sekarang. Ini kita sekedar mengingat kembali saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, kita lanjutkan. Kemudian
pemikiran ekonomi, periode klasik, sosialisme, neoklasik, dan Keynesian. Sebetulnya ada pasca Keynesian, tapi waktu kita mengingat waktu kita ya. Jadi pertemuan sekarang baru bisa disajikan itu periode klasik ini saja. Sosialisme belum, neoklasik belum, Keynesian dan pasca Keynesian belum. Dimohon dimaafkan ya. Jadi kalau lihat tokoh-tokohnya, periode klasik itu oleh Adam Smith, Robert Malthus ya, Jean Baptiste, David Ricardo, John Stuart Mill. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tokoh-tokohnya abad klasik ya, periode klasik, ekonomi klasik yang kapitalisme itu. Terus kemudian Karl Marx dan Vladimir Lenin ini adalah sosialisme. Ini sosialisme. Tapi mohon maaf pertemuan sekarang belum ya. Leon Walras, Alfred Marshall, Max Weber ini neoklasik. Rousseau neoklasik. Tokoh-tokoh neoklasik. Kalau John Maynard Keynes sendiri dia seorang profesor di Oxford University Inggris sepertinya ya, Britania Raya, yang kemudian memiliki gagasan kemudian munculnya teori ilmu mikro makro itu nanti dijelaskan juga. Keynesian. Nah pasca Keynesian sampai sekarang itu dinamikanya banyak sekali. Tapi ini juga belum ya. Hari ini kita akan membahas ini dulu abad 17 ya, abad 17-an Masehi sampai 18-an oleh periode klasik. Ya abad 17 sampai 18. Kalau kita lihat tokoh-tokohnya itu ada ini Adam Smith ya, dia di Inggris tahun 1729 sampai 1790. Berarti usianya berapa tahun ini? 81 tahun, 71 tahun. Terus Malthus ya, Robert Malthus, Thomas Robert Malthus, ini Britania juga, Inggris juga, tahun 1766 sampai 1834. Terus JBC, hukum C, Jean Baptiste, ini tahun 1767 sampai 1832. David Ricardo di Inggris juga, kalau JBC di Prancis ya, tapi tetanggaan Eropa sama-sama. David Ricardo ini seperti yang kita tahu, ini juga murid-muridnya Adam Smith semua, ya, murid-muridnya Adam Smith semua. 1772 sampai 1823. Terakhir John Stuart Mill nanti akan kita bahas tahun 1806 sampai 1873. Jadi Iwanifillah rahmatullahi alaikum. Adam Smith itu terkenal dengan prinsip mekanisme pasar bebasnya dengan moto laissez-faire, laissez-passer. Jadi ini harus diingat ya. Moto laissez-faire, laissez-passer. Jadi jangan sampai negara berturut campur, meminimalisir campur tangan pemerintah, campur tangan negara, jangan sampai turut serta di dalam perekonomian. Itu laissez-faire, laissez-passer. Biarkan kesejahteraan itu ada di pasar. Jangan biarkan negara tidak usah ikut-ikutan agar ekonomi itu bisa seimbang. Ekonomi bisa menyejahterakan rakyat. Untuk menuju keseimbangan ekonomi, ia menjelaskan agar kegiatan ekonomi diserahkan pada pasar dan harus meminimalisir campur tangan pemerintah. Sebab akan ada invisible hand, tangan Tuhan yang menyelesaikan segala problem ekonomi. Nggak kentara, tangan nggak kentara. Nah ini supply and demand kan, sebetulnya kan nanti akan temuan. Tuh, ya itulah pikiran pokok, pikiran utama dari Adam Smith.
Selain itu, Adam Smith juga mengungkapkan teori value, nilai suatu barang, yaitu setiap barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Value in use, value in exchange. Jadi nilai tukar itu harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkannya. Jadi contoh, jika seorang bisa nangkap berang-berang itu binatang kaki empat yang hampir seperti kelinci itu ya. Dalam waktu 2 jam, untuk bisa menangkap berang-berang dalam waktu 2 jam, itu hanya 1 ekor. Sementara dalam waktu yang sama, dalam waktu 2 jam juga, seseorang bisa menangkap 2 ekor rusa. Maka harga berang-berang harusnya 2 kali lipat dari harga rusa. Kenapa? Karena lebih sulit untuk menangkap berang-berang dibanding menangkap ekor rusa. Nah, harga ini biasanya disebut dengan harga alami, natural price. Gitu. Kita lanjutkan. Adam Smith ya. Bagaimana kita menjelaskan hubungan antara nilai guna dengan nilai tukar? Jadi suatu barang, kalau nilai guna itu nilai yang dikonsumsi langsung. Sementara nilai tukar itu nilai yang ditukarkan dengan barang lain. Begitu. Sehingga kemudian kadang barang itu memiliki nilai guna yang tinggi, tapi tidak memiliki nilai tukar. Contoh air. Air itu nilai gunanya tinggi sekali. Manusia tanpa air bisa meninggal dunia. Tapi harganya murah. Kalau ditukarkan, dijual belikan harganya murah. Bahkan bisa jadi dia tidak bisa ditukar dengan barang lain. Gitu. Sebaliknya ada barang yang punya nilai tukar yang tinggi, tetapi tidak terlalu berguna dalam kehidupan. Misalnya mutiara, intan. Ya, itu kan kalau dijual belikan mahal sekali harga emas, harga perhiasan. Tapi kegunaan di dalam konsumsi masyarakat kan tidak begitu berguna gitu. Nah, itu teori yang dimunculkan oleh Adam Smith. Jadi berangkatnya dari nilai guna dan nilai tukar, teori tentang nilai. Kemudian teori akumulasi kapital. Adam Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi. Menginginkan kesejahteraan, siapa saja yang menginginkan kesejahteraan, atau kesejahteraan itu bisa diperoleh dengan meningkatkan laba. Jadi sejahtera itu kalau punya duit, itu kata Adam Smith itu begitu. Dan untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya ialah dengan melakukan investasi, yaitu dengan membeli mesin-mesin dan peralatan yang canggih. Dengan mesin-mesin dan peralatan tersebut, maka produktivitas labor akan meningkat, produktivitas buruh akan meningkat. Itu. Peningkatan produktivitas labor berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang sama, output nasional yang berarti juga kesejahteraan masyarakat akan meningkat juga. Dengan demikian, diperlukan bentuk perusahaan dan lembaga usaha yang mampu menunjang atau mampu mengumpulkan dana investasi. Lahirlah bank, lahirlah pasar modal. Ya. Lahirlah bank, lahirlah pasar modal. Ini sebetulnya berangkat dari pemikiran Adam Smith. Ya. Itu. Kemudian Thomas Robert Malthus. Dia menteorikan teori populasi ya. Munculnya scarcity, kelangkaan, itu ketika ditangkap, sebuah fenomena ditangkap oleh Robert T. Malthus bahwa antara kemiskinan dengan pertumbuhan penduduk itu sangat erat sekali hubungannya. Kenapa? Karena menurut dia pertumbuhan penduduk itu berdasarkan deret ukur. Jadi pertumbuhan penduduk itu menurut deret ukur. Dari 1, 2, terus melompat 4, melompat 8, melompat 16 kan 32, 64, 128 dan seterusnya. Sementara ketersediaan makanan atau ketersediaan sumber daya itu deret hitung, urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini teorinya Malthus. Jadi
Kalau digrafikkan itu beginian. Teorinya Malthus terkait dengan ini makanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya naik aja gini saat datar begini. Sementara kalau penduduk, maka dia begini. Itu. Makanya kemudian di situ kemudian ada kesenjangan antara kebutuhan manusia dengan sarana pemuasnya. Itu yang kemudian menjadi scarcity itu. Itu. Baik ya. Kita lanjutkan. Ada dua buah solusi. Pertama, orientasi kepada penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Program KB, keluarga berencana, 2 anak cukup misalnya. Punya anak jangan banyak-banyak. Sehingga bisa berjalan dengan pertumbuhan makanan yang berdasar dari hitung. Itu solusi pertama. Solusi kedua, dengan menggenjot pertumbuhan makanan agar mampu mengiringi pertumbuhan penduduk yang bisa meningkatkan pendapatan nasional. Jadi pertumbuhan ekonomi yang digenjot itu. Fokus pada pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau Indonesia itu melaksanakan dua-duanya. Dia melaksanakan program KB sekaligus melaksanakan pertumbuhan ekonomi. Begitu. Selanjutnya John Baptist C dan David Ricardo. Hukum pasar C. Penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Supply creates its own demand. Jadi kalau punya barang, faktanya orang memproduksi itu kan bukan untuk diri sendiri. Ya kan? Faktanya orang memproduksi itu pasti untuk orang lain. Tidak ada orang memproduksi untuk dirinya sendiri, itu enggak ada. Untuk konsumsi itu sendiri-sendiri enggak ada. Selalu untuk orang lain, selalu dijual, selalu dibawa ke pasar. Ya. Setiap kita hanya dapat membeli barang-barang kebutuhan hidup yang diproduksi oleh orang lain. Ya kan? Baju kita itu kan produk orang lain. Ya, misalnya HP kita kan produk orang lain. Laptop kita produk orang lain. Karena jika pun kita memproduksi suatu barang juga diperuntukkan pada orang lain. Sehingga nilai yang dapat kita beli sama dengan nilai yang dapat kita hasilkan. Semakin banyak seorang pria dapat menghasilkan, semakin banyak yang bisa mereka beli. Itu artinya apa? Antara supply dan demand itu sama. Disitulah hukum permintaan itu akan muncul karena penawaran yang ada. Jadi penawaran itu akan menciptakan permintaannya sendiri. Makanya berproduksi nanti akan ada yang mengkonsumsi sendiri. Kalau belum ada, waktunya belum datang. Gitu. Itu menurut hukum pasar C. Sementara David Ricardo, kita akan membahas 3 teori menonjol yang digagas David Ricardo. Ingat, mereka itu semua adalah murid-muridnya Adam Smith ya. Pertama teori sewa tanah, land rent. Kemudian teori nilai kerja, labor theory of value, dan upah alami, natural wages. Dan yang ketiga, teori keuntungan komparatif atau comparative advantage. Yang pertama, teori sewa tanah. Untuk teori sewa tanah, jadi tingkat kesuburan tanah sebagai faktor produksi berbeda-beda. Jadi ingat, tanah itu dia memproduksi dirinya sendiri. Tanpa peran manusia pun dia akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, tingkat produksi pada tanah, tingkat kesuburan tanah itu mempengaruhi tingkat produktivitasnya. Dan itu berbeda-beda. Ada yang subur, agak subur, dan tidak subur. Semakin subur sebidang tanah akan memiliki biaya produksi makin rendah. Makin rendah. Ingat, semakin subur tentu kan tidak perlu pengolahan lebih banyak kan, maka biaya produksinya semakin rendah. Dan sebaliknya, jika tanah itu tidak subur, maka biaya produksinya semakin tinggi. Biaya produksinya semakin tinggi. Kenapa? Karena dia butuh cangkul, butuh alat produksi yang lain. Nah, menurut Adam Smith, menurut gurunya, harga sewa tanah itu ditentukan dari kesuburan tanah. Makin subur, harga sewanya makin tinggi. Jadi lihat dari barangnya. Ya, semakin subur harganya semakin tinggi.
Itu. Nah, dalam hal ini David Ricardo berbeda pendapat dengan gurunya. Dia berpendapat dengan sebaliknya. Justru tanah yang paling tidak subur atau istilahnya itu marginal land itulah yang seharusnya memiliki biaya sewa paling tinggi. Kenapa? Karena proses masuk ke pasarnya paling terakhir. Nah, sebetulnya Ricardo itu menyempurnakan pendapat Smith dengan marginal analysis. Metodenya marginal analysis, analisis marginal. Artinya apa? Sama-sama ingin mendapatkan biaya sewa. Cuma kalau Adam Smith itu berangkatnya dari kesuburan tanah yang kemudian tidak bisa maksimal. Misal, ya sama-sama ingin mendapatkan sewa tanah itu karena Adam Smith berangkatnya dari kesuburan, maka dia tidak bisa melesat dengan tinggi. Kenapa? Karena akan cepat masuk pasar dan selesai. Orang pasti berburu tanah yang subur. Orang itu kan begitu, sehingga cepat habis. Itu. Sementara kalau David Ricardo dia berangkatnya dari tanah yang marginal land, tanah yang paling tidak subur. Itu seharusnya paling tinggi harga sewanya. Kenapa? Karena ongkos produksinya besar. Masuk pasar paling terakhir ini paling unik gitu loh. Tanah yang paling unik sehingga kemudian harganya harusnya lebih melesat gitu. Kalau tadi Adam Smith di sini, David Ricardo itu bisa lebih tinggi lagi. Itu. Wallahu a'lam bishawab, ya, begitu. Sederhananya penjelasan teori sewa tanah. Terus kemudian kita lanjutkan teori nilai kerja atau labor theory of value dan upah alami atau natural wages. Jadi ini singkatnya adalah ketika suatu barang ditentukan oleh biaya bahan baku, upah buruh. Jadi kalau harga itu kan ada setelah kemudian produksi. Seseorang memproduksi sepatu, maka harganya berapa? Itu diambil dari biaya produksi, diambil dari biaya bahan baku. Misalnya sepatu itu dari kulit, berapa harga kulit, berapa harga lem, berapa harga misalnya benang dan sebagainya dikalkulasi, ditambah harga buruh, upah buruh itu. Jadi di situ. Maka kemudian muncul harga. Ya. Jika perusahaan ingin laba besar, maka harga barang hasil produksi hendaknya dinaikkan lebih tinggi dari biaya produksinya, yaitu biaya bahan baku dan upah buruh tadi. Laba yang besar akan mendorong perusahaan-perusahaan lain akan ikut memasuki pasar dan terjadi persaingan. Maka kalau ingin mendapatkan laba yang besar, misal biaya produksinya itu ya terdiri dari bahan baku ditambah upah buruh itu kan misalnya begini. Maka ini muncul harga. Kalau biaya bahan baku misalnya sederhana saja ya 25.000 misalnya. Upah buruhnya itu misalnya 25 juga. Maka harga tanpa laba adalah 50. Kan begitu. Tapi kalau pengen dapat laba, maka harga dikeluarkan jangan 50. Misal 75. Gitu. Harga dikeluarkan 75, labanya berarti berapa? 25. Kan gitu. Selisih antara harga jual dengan harga produksi, biaya produksi. Begitu. Nah, dengan tingginya harga di pasar, itu perusahaan-perusahaan lain pengen berebut untuk menjual barang yang sama. Disitulah terjadi persaingan. Ya, di antara biaya produksi antara bahan baku tadi, antara bahan baku ini dengan upah buruh, yang paling berpengaruh sebenarnya upah buruh. Makanya kemudian upah buruh itu kan dibuat sealami mungkin. Dia tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Itu kan nanti ada teori upah besi kan. Kalau dinaikkan maka akan berpengaruh pada biaya produksi. Kalau diturunkan juga akan berpengaruh pada biaya produksi. Kenapa? Ya kalau dinaikkan otomatis akan mempengaruhi harga ini kan. Akan mempengaruhi ini kan.
Gitu. Misalnya kalau buruh menuntut naik, ya tinggal pecat saja. Kenapa? Karena di luar banyak calon-calon buruh yang sudah mendaftar antri ingin dapat pekerjaan. Gitu. Tapi kalau kemudian majikan pengen menurunkan upah buruh, nggak bisa. Kenapa? Kalau diturunkan, buruh jadi tidak bekerja, tidak nilai produk, malas gitu bekerja, nggak dapat gaji, misalnya begitu. Sederhananya begitu teori natural wages ini, upah alami atau labor theory value. Baik, kita lanjutkan ya. Dan teori ini dikritik oleh sosialisme dengan istilah upah besi, ya. Teori upah besi nanti kita jelaskan. Teori upah besi itu ketika Karl Marx ya, tidak sekarang. Oke, kita lanjutkan. Ini teori keuntungan komparatif ya, masih Adam Smith, masih David Ricardo. Dan ini merupakan teori andalan perdagangan bebas. Teori andalan perdagangan bebas ya. Hendaknya setiap negara memproduksi sesuai dengan keunggulan masing-masing. Misalnya, Jerman memproduksi mobil, Prancis memproduksi fashion, Swiss memproduksi jam tangan, dan sebagainya. Maka kemudian terjadi pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Masing-masing akan saling membutuhkan kebutuhan dengan cara melakukan pertukaran atau perdagangan. Spesialisasi barang menjadi barang untuk dikonsumsi dalam negeri, barang diproduksi untuk diekspor, dan barang mewah mendorong efisiensi produksi suatu negara. Karena pasti ada the law of comparative cost, ada persaingan harga biaya, itu ada komparasi, ada hukum komparasi biaya. Kan orang pasti cenderung mencari yang paling murah, kan gitu. Itulah. Nah, perdagangan internasional diasumsikan oleh Ricardo hanya terjadi antar dua negara saja pada saat itu ya. Dengan tanpa melihat bea cukai, sekarang kan ada bea cukai juga kan. Dengan mata uang masih emas saat itu kan. Ya, sekarang apalagi sudah mata uangnya berbentuk e-money kan, mata uang digital money. Dua negara yang bertransaksi akan mengalami keuntungan bersama, meskipun di antara mereka ada yang memiliki keunggulan absolut. Sebab dipaksa the law of comparative cost yang dihasilkan dari comparative advantage, ya, keuntungan komparatif. Perkembangan selanjutnya, teori ini mendorong percepatan global, menyelenggarakan bermacam-macam perjanjian internasional dalam perdagangan bebas mereka. Ya, negara yang memiliki keunggulan di bidang teknologi akan semakin memiliki peluang keuntungan lebih besar. Makanya kemudian ada World Trade Organization, gimana bahasanya? Ada CAPTA, ada AFTA, ada macam-macam itu. Ya. Terakhir, teori utilitarianisme. Ini teori yang digagas oleh John Stuart Mill. Ini terkait psikologi sebetulnya. Sudah mulai menyentuh etika produksi. Dititik beratkan pada nilai guna suatu barang bila dibandingkan dengan nilai tukarnya. Sehingga produksi diorientasikan untuk mendapatkan kepuasan internal individu seseorang. Bukan untuk orang lain. Jadi orientasinya ke dalam. Nah, filsafat ini didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berbasis psikologi. Itu teori utilitarianisme John Stuart Mill. Jadi untuk agar mengerim kerakusan. Tapi ini diteorikan setelah Adam Smith sudah lama, jaraknya lama dengan Adam Smith. Baik ya, insya Allah kita sambung nanti. Sosialisme abad 17 dan 18 mengkritik habis teori klasik itu, tapi bersambung ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.